Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Alhamdulillah, belum pernah kami selama kurang lebih 5 bulan berada di masjid ini ataupun mengisi di Masjid Darussalam jamaahnya sebanyak di malam hari ini. Semoga jamaah yang sebanyak ini insyaallah akan tetap istiqamah sampai akhir hayatnya masing-masing. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai kultum, hanya saja tadi dari panitia memberi waktu 15 sampai 20 menit. Seharusnya istilah kultum diganti, mungkin jadi kuldum, ya. Ala kulli hal, sebelum kita memulai ceramah kita, ada pertanyaan buat seluruh jamaah yang hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 183 dan 185. Pada ayat 183 suratul Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Semuanya sudah hafal. Kemudian pada ayat 185 kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dari kedua ayat ini, yang pertama kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Pada ayat 185 Allah katakan, syahrul ramadhan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an. Di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, duluan mana Al-Quran dan puasa? Siapa yang mau jawab? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kata Allah yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ayat 183. Pada ayat 185 Allah katakan, bulan Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, duluan mana Quran dengan puasa? Puasa. Ini puasa, ini Quran, satu sama. Alasannya apa puasa? Pertanyaannya, duluan Al-Quran atau duluan puasa? Al-Quran, 2-1. Apa alasannya Al-Quran duluan? Nah, kita tanggung, ya. Kita berhenti sebentar. Kita lanjut ke ayat 183. Kata Allah, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian diwajibkan atas mereka puasa. Nah, duluan mana? Puasa atau Quran? Puasa. Hah? Puasa. Semua puasa? Nah, yang di depan katakan Quran. Menang yang mana? Yang banyak yang menang. Jawabannya Al-Quran duluan. Kenapa Al-Quran duluan? Karena puasa Allah wajibkan pada tahun kedua hijrah, waktu di Madinah. Quran Allah turunkan sejak di Makkah. Berarti Quran duluan. Bisa diterima? Tapi kan Allah mengatakan puasa itu sudah Allah wajibkan pada umat sebelum Nabi Muhammad. Berarti puasa duluan dong Pak Ustaz. Ustaz gimana sih? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak pernah berbicara dengan hawa nafsu, tetapi beliau berbicara dengan wahyu.
Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu, berarti Qur'annya turun duluan. Rasulullah tahu umat sebelumnya berpuasa dari Quran, berarti Quran duluan. Alhamdulillah. Ini salah satu cara kita bagaimana ketika baca Quran kita tadabbur. Subhanallah, yang usianya 60 tahun, 50 tahun, selama 50 tahun dia baca Quran, ayatnya dia hafal. Tetapi dia belum mau mentadabbur ayat Quran yang seperti ini. Makanya kita robah, tahun ini kita robah cara baca Quran kita. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Mau nggak? Tadabbur itu nggak bisa 1 hari 2 hari loh. Mungkin 1 ayat berhari-hari. Bukan berarti kita tidak boleh baca Quran. Silahkan. Tetapi firman Allah di dalam surah Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allah bertanya pada orang-orang munafik, wahai orang-orang munafik, apakah kalian tidak mau memahami isi Al-Qur'an? Allah tidak bertanya, wahai orang-orang munafik, apakah kalian tidak mau membaca Al-Qur'an? Orang munafik itu baca Quran, tetapi hanya saja baca Qur'annya itu enggak berdampak apapun pada dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu kita rubah cara baca Quran kita dengan tadabbur. Dengan tadabbur salah satunya lahir yang seperti pertama tadi, pertanyaan demi pertanyaan. Mana duluan, Quran ataupun puasa? Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan berbicara tentang memperbesar nilai Ramadan. Ya, mungkin selama ini kita hanya berpuasa dan berpuasa, seperti sama dengan umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Salman, sahabat Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkhutbah pada kami. Kapan? Di akhir bulan Sya'ban. Ya, khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, kita tak bacakan Arabnya, kita bacakan Indonesianya saja karena waktu yang singkat. Wahai manusia, ada suatu bulan yang mulia datang pada kalian, dan penuh rahmat menaungi kalian sekalian, ya, menaungi kamu sekalian, yaitu bulan yang berisi apa? Ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Itu kapan? Bulan Ramadan. Suatu bulan yang Allah tetapkan kewajiban berpuasa padanya dan disunnahkan untuk mendirikan malamnya. Ini poin yang pertama, paragraf pertama. Berikutnya dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada masa itu dengan melakukan kebajikan, dia melakukan satu amal soleh. Apa kata Nabi? Maka dia sama dengan orang yang melakukan satu kewajiban, satu kebajikan di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, sama dengan dia melakukan satu kewajiban. Subhanallah. Dan barang siapa yang melakukan satu kewajiban di bulan ini, maka sama pahalanya, kata Rasulullah, dengan dia melakukan 70 kewajiban. Berapa? 70 kewajiban pada bulan ini. Kemudian, maka bulan ini adalah bulan kesabaran. Jadi harus sabar semuanya. Sahurnya belum mateng, sabar. Buka puasanya belum datang, sabar. Apa yang ada? Air minum. Enggak ada air minum, air keran pun jadi. Kemudian apa kata Nabi? Bulan ini adalah bulan kesabaran. Kemudian, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Ia merupakan bulan kedermawanan dan bulan pertambahan rezeki bagi seorang mukmin. Barang siapa memberikan berbuka kepada seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka berarti sebagai pengampunan terhadap dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari neraka. Padahal ia tetap memperoleh pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun.
Bapak dan ibu memberikan seorang berbuka puasa, satu orang saja, dapat pahalanya, Pak. Kapan itu bisa dikerjakan? Bulan Ramadan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami itu bisa mengerjakan ataupun memberikan makan orang yang berpuasa. Tak semua kami punya uang, tak semua kami orang kaya. Gimana kita bisa memberikan orang berbuka puasa? Kemudian apa Rasulullah katakan? Allah memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberi buka dengan sebiji kurma kepada orang yang berpuasa, atau memberi minum ataupun seteguk susu. Jadi Rasulullah menegaskan tidak harus banyak-banyak. Kalian berikan satu kurma, satu teguk air, seteguk susu, kalian dapat pahala orang yang berpuasa. Ya salam. Berikan kurma dapat pahala orang puasa. Pahala kita Allah tak kurangi, pahala orang itu untuk kita Allah berikan tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah suatu bulan yang awalnya apa? Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Barang siapa memberikan keringanan pada budaknya di bulan ini, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya dan membebaskannya dari neraka. Yang meringankan budaknya. Kalau sekarang meringankan tugas supirnya kah, pembantunya juga puasa, bukan tidak puasa, diringankan bebannya. Maka apa jaminan Rasulullah SAW dibebaskan dari api neraka? Pada bulan ini perbanyaklah olehmu 4 perkara. 2 perkara menjadikan Tuhanmu ridha padamu, yaitu kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyak la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Sedangkan 2 perkara lainnya yang cukup untuk dirimu sendiri, yaitu kamu meminta surga kepada Allah dan minta perlindungan dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dengan minuman dari telaga, dari haud, yaitu yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari telaga surga itu, sehingga dia tidak merasa haus sampai masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Begitu juga Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan Ibnu Hibban. Alhamdulillah, hadis ini gamblang, enggak butuh penjelasan yang panjang. Kita sudah paham semua. Tinggal siapa yang mau mengerjakan, memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian hadis berikutnya tentang salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamah." Bulan Ramadan Allah wajibkan atas kalian berpuasa, dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan untuk kalian mendirikan malamnya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba. Siapapun yang berpuasa di bulan ini dan mendirikan malamnya, yaitu qiyamul lail ataupun tarawih, imanan wa ihtisaba, dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatuhu ummah. Apa keistimewaan orang yang berpuasa karena Allah, ikhlas karena Allah dengan penuh keimanan? Kata Rasulullah, maka ia bebas dari dosa-dosanya seperti ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah. Subhanallah, puasanya benar karena iman, salat tarawihnya benar karena keimanan, mengharapkan ridha Allah, seperti baru dilahirkan tanpa dosa. Insyaallah gamblang, artinya jelas. Hadis berikutnya tentang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan ketika Rasulullah ditemui oleh Jibril di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, beliau menjadi lebih pemurah.
Kapan? Di bulan Ramadan, di malamnya ketika Jibril datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan setiap malam di bulan Ramadan, Jibril alaihi salam datang pada Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril. Dari hadis ini yang kita dapatkan, berarti kita boleh mendengarkan ceramah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa? Jibril alaihi salam menerangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, Jibril alaihi salam mengajarkan Nabi Al-Quran, Nabi dengarkan. Dan sekarang ada muballigh, ada ustaz yang menerangkan Al-Quran, ada yang mendengarkan. Kemudian, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini adalah orang yang paling dermawan. Sampai-sampai dalam riwayat ini mengatakan lebih bermurah hati dalam memberikan kebaikan sehingga kedermawanannya itu lebih besar dari tiupan angin. Allahu Akbar. Gimana? Ayo, yang mungkin selama ini 1000 nanti ada kota infak buat Gaza. Kita berlomba-lomba. Kemudian hadis berikutnya tentang memberikan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelumnya tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadhan. Sebaik-baik sedekah, sebaik-baik pemberian adalah pemberian di bulan Ramadan. Maka berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di dalam suratul Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebajikan, kebajikan itu untuk kalian. Jikalau kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali pada kalian. Selesai hadis kita bacakan. Yang pertama tadi ada sedikit tadabbur. Yang kedua hadis kita bacakan tentang nilai Ramadan, kita bisa ngapain di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Sebagai penutup, alhamdulillah kami baru pulang dari Jogja. Ternyata kami bertemu dengan mantan pendeta di Jogja. Kata mantan pendeta, gereja Indonesia mempelajari 40 SKS. Apa yang dipelajari? Mempelajari Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Gereja Indonesia mempelajarinya. Dan ada pelajaran dan silabus sebanyak 40 SKS. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Menggunakan apa? Al-Quran terjemahan Indonesia Departemen Agama. Ini mengejutkan. Sebagai contoh, ketika beliau memberikan sebuah orasi, beliau bertanya, apakah kalian sudah beriman? Sudah. Apakah kalian siap? Siap. Contohnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 71-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini ayatnya benar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terjemahan Departemen Agama kita. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Ini dipakai oleh pendeta mengatakan pada orang-orang beriman, hei, kalian tahu tidak? Al-Quran kalian mengatakan kalian orang-orang beriman itu pasti mendatangi neraka. Berarti apa? Kalian itu penghuni neraka. Ditunjukkan pula di Bible-nya, lihat, yang selamat dari neraka itu adalah yang mengikuti Yesus. Ya salam. Kemudian ayat berikutnya Allah terjemahannya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim. Allah katanya, Tuhan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa katanya. Itu surat Maryam. Kita lihat pada surah Al-Maidah. Al-Maidah pada ayat yang ke-46 kita baca terjemahnya. Dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam.
membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti yang bertakwa adalah yang beriman pada Injil katanya. Ya salam. Ini terjemahnya begitu, Pak. Katanya gereja Indonesia mempelajari Quran terjemahan Departemen Agama sebanyak 40 SKS. Ini baru 2 ayat. Kemudian pada surat Az-Zukhruf ayat 61. Terjemahannya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya Rabbana, Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat, tetapi Yesus tahu. Berarti ikutlah Yesus. Benar nggak? Gimana dong Pak? Tak percaya ada nggak Quran terjemahan Departemen Agama di sini? Hah? Kemudian masih banyak ternyata. Tadi kami dengar kata panitia ada wakaf Quran. Jadi alhamdulillah di Jogja sana sudah diterbitkan Al-Quran terjemahan tafsiriyah. Kalau kita mau memahami ayat yang pertama tadi kita baca, dan kalian pasti akan mendatangi neraka itu. Apa sebenarnya arti dari ayat itu sesungguhnya? Ibnu Abbas menerangkan ayat itu kemudian diartikan oleh Al-Ustaz Muhammad Talib di dalam Al-Quran terjemah tafsiriyahnya, dan kalian seluruhnya akan melewati jembatan yang ada di atas neraka. Jadi sirat itu di mana? Di atas neraka, bukan kalian datangi neraka itu. Jadi kalian hanya melewati, yang jatuh ya jatuh. Beda kan? Kemudian apa lagi? Nah, nanti jawabannya ada di tafsiriyah. Dan penutup, ada sebuah ayat yang akan sangat mencengangkan bapak dan ibu. Itu pada surat An-Nisa ayat 120. Yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, catatan kaki, maksudnya menceraikan istri yang tidak engkau senangi dan engkau kawin dengan istri yang baru. Boleh nggak kira-kira ini Pak? Jika kalian mengganti istrimu dengan istri yang lain. Istri itu apa sih? Kalau di Pakistan sana bahasa Urdu, istri itu artinya setrikaan. Jadi kalau kita di Pakistan itu bisa pinjam istri, bisa pinjam setrika. Kalau di sini jikalau kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, enak banget tukar-tukaran istri. Siapa yang mau? Berani kau maju, tabok lu kan? Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 51, ya, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi istri yang sudah kita ceraikan, jadi versi Departemen Agama sebelumnya, sebelum 2007, istri yang telah engkau ceraikan, jikalau kalian ingin menggaulinya kembali, maka tidak ada dosa bagimu. Enak banget. Jadi nanti SMS di BBM mantan-mantan istrinya. Kita amalkan ayat ini yang surat Al-Ahzab ayat 51. Astaghfirullahaladzim. Maka kita bisa menemukan jawabannya di dalam Al-Quran terjemah tafsiriyah. Dan alhamdulillah panitia Masjid Darussalam membuka untuk wakaf Quran. Ini contoh Qurannya terjemah tafsiriyah. Ya, tadi ayat yang mengganti istrimu bukan dengan istri yang lain, tetapi dengan perempuan yang lain. Jadi terjemahnya yang keliru Pak, Ibu. Ya, kemudian ingin menggauli istri yang telah kamu cerai. Dari ayat ini kata Pak Pendeta, Rasulullah pernah menceraikan istrinya. Pernah Rasulullah ceraikan istrinya? Tak pernah. Ada lagi ayat yang lebih mengerikan. Janganlah kalian senantiasa mengikuti orang yang suka bersumpah. Wala tuti' kulla halaf. Berarti yang paling banyak bersumpah adalah Muhammad. Dia bersumpah dengan wal laili, wal asri, wasyamsi, wadduha, wal fajri.
sumpahnya banyak, maka kalian tak boleh ikut Nabi Muhammad, ikutlah Yesus. Astagfirullah. Jika kita cukupkan demikian, membuat jamaah penasaran. Kita sengaja buat jamaah penasaran, biar semuanya baca Quran, biar semuanya baca terjemahnya. Ketika kami sodorkan Quran ini pada Ustaz Arifin Ilham, kata Ustaz Arifin Ilham, alhamdulillah, rakyat Indonesia tak suka baca Quran. Kalau dia suka baca Quran dan terjemahnya dari dulu, mungkin sudah diamalkan ayat yang tadi. Mantan istrinya di SMS, di BBM. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita cukupkan demikian. Mungkin lain waktu kita akan bertemu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebelumnya jangan kita lupakan saudara kita yang di Suriah. 3 kali Ramadan mereka dibombardir. Kita doakan mereka. Begitu juga yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, kita doakan mereka. Karena yang kita mampu hanya mendoakan mereka saat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kalian. Ya, amal puasa antum, salat antum, apalagi zakat antum, sedekah antum, seluruhnya ya Allah, terimalah seluruh permohonan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.